Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi mengenai aturan sinus bersama Ibu Yuli Mulyana. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menemukan aturan sinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Sebelumnya, coba kita perhatikan segitiga ABC berikut. Jika kita buat garis dari B tegak lurus ke AC, misalnya garis BD ya, maka garis BD disebut dengan garis, masih ingat? Garis tinggi, ya. Kemudian perhatikan segitiga ABC. Segitiga siku-siku ya. Jika ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di B pada keterangan seperti pada gambar, maka sin A, masih ingat? Sin A, sin demi. Berarti depannya A itu kan Y. Berarti demi, miringnya R. Berarti Y per R. Kemudian cos, masih ingat ya, cos A, berarti cos sami, sampingnya A itu X, Mi-nya R berarti X per R. Kemudian tan A atau tangan A, tan desa berarti depan per samping, depannya Y, sampingnya X berarti Y per X, masih ingat semua ya? Sekarang coba perhatikan gambar-gambar di depan. Pernahkah kalian berkunjung ke tempat-tempat ini? Itu ada MAJT, terus Lawang Sewu, terus Tugu Muda. Kira-kira bagaimana cara kita menentukan tinggi Tugu Muda jika kita melihat di sisi kanan atau kiri Tugu Muda? Ada yang jawab menggunakan Google. Sekarang coba kita cari sendiri ya. Kita menentukan tingginya jika kita berdiri di samping Tugu Muda. Coba perhatikan segitiga ACD pada gambar A. Jadi ada sebuah segitiga ABC, kemudian ditarik garis tinggi dari C ke D. Berarti sekarang kita perhatikan ke segitiga ACD. Segitiga ACD kan siku-siku di D. Sin A itu sama dengan sin demi, berarti depannya kan garis CD, per miringnya AC, berarti CD per AC. Sin A-nya bisa kita tulis juga CD per B, karena panjang AC itu adalah B, B kecil ya. Maka bisa kita tulis juga CD itu sama dengan B dikali sin A. Sekarang kita perhatikan segitiga BCD yang kecil ya. Segitiga BCD sin B. Sin B itu sama dengan CD per BC karena sin demi depan per miring. Depannya CD, miringnya BC. Siku-sikunya di D ya. Bisa juga ditulis sin B sama dengan CD per A kecil. Maka bisa ditulis CD itu adalah A dikali sin B. Kita punya CD, kan sama ya dengan CD. Kita punya CD dari persamaan pertama itu B kali sin A, dan CD dari persamaan kedua itu adalah A kali sin B. Maka kita hubungkan dengan tanda sama dengan B kali sin A sama dengan A kali sin B. Dipindah ruas menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Ini kan persamaan yang kita peroleh ya.
Bagaimana dengan C sin C? Apakah sama? Analog dengan cara tersebut, bisa kita gambar C dan D berikut dengan garis tinggi AE. Maka akan diperoleh ya, sin C sama dengan AE per B. Sehingga AE itu adalah B kali sin C. Paham ya? Coba perhatikan segitiganya sin C. C pada segitiga AEC ya, berarti AE sin demi, berarti depannya AE, miringnya B kecil. Kemudian sin B pada segitiga yang sebelah kanan, sin B berarti sin demi, depannya adalah AE, miringnya adalah C kecil, maka AE bisa ditulis C dikali sin B. Sehingga bisa kita jabarkan seperti pertama tadi, AE sama dengan AE, di mana AE itu adalah B kali sin C dan C kali sin B. Sama ya berarti. Berarti bisa kita tulis B per sin B sama dengan C per sin C. Lihat persamaan 3 dan persamaan 4. A per sin A itu sama dengan B per sin B. Sementara B per sin B sama dengan C per sin C. Maka bisa kita tuliskan sebuah persamaan, yaitu A per sin A itu sama dengan B per sin B dan akan sama juga dengan C per sin C. Kesimpulannya, jika ada suatu segitiga ABC ya, segitiganya segitiga sembarang, bisa kita tulis aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Mudah ya, dihafal juga mudah. Tinggal A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tiga persamaan ini tidak harus dipakai semua ya, tergantung di soal nanti yang ditanyakan apa. Bisa kita ambil salah satu. Misalnya A per sin A sama dengan B per sin B atau A per sin A sama dengan C per sin C. Tergantung apa yang diketahui. Paham ya? Kalau sudah paham, coba kerjakan 3 soal di depan. Soal yang pertama, tuliskan rumus aturan sinus. Mudah ya? Karena ikatlah ilmu dengan menulis, maka tulis, kemudian foto dan jadikan dalam bentuk file PDF seperti biasanya. Kumpulkan di Google Classroom. Soal yang kedua, ada segitiga ABC, M sudut A atau besar sudut A itu adalah 60 derajat. M sudut B atau besar sudut B adalah 30 derajat dan panjang B itu adalah 8 cm. Diminta untuk menentukan panjang sisi A. Silahkan gunakan aturan sinus persamaan yang tadi. Nah, di sini kan yang ditanyakan panjang sisi A. Sementara yang diketahui adalah besar sudut A dan besar sudut B serta panjang sisi B. Maka kita tidak perlu mencari C per sin C. Gunakan saja aturan A per sin A sama dengan B per sin B. Yang nomor 3, pada suatu tanah lapang dipasangi tonggak A, B, dan C, sehingga jarak tonggak B dari A adalah 50 meter, besar sudut CAB adalah 60 derajat, dan besar sudut ABC sama dengan 45. Ingat bahwa kalau misalnya nama sudutnya CAB, berarti sudutnya kan yang tengah ya, sudut A. Kalau namanya sudut ABC, berarti sudutnya yang tengah, B. Berarti sudut B. Dwi berjalan pelan-pelan dari tonggak A menuju tonggak C dan Tari berjalan pelan-pelan juga dari tonggak B menuju tonggak C. Keduanya mulai bergerak pada saat bersamaan dan sampai di tonggak C pada saat yang bersamaan pula. Jika kecepatan Dwi berjalan 8 meter per menit, tentukan kecepatan Tari berjalan. Ini soal sudah mengacu pada persoalan kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa membayangkan ya apa yang terjadi. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan teliti langkah pengerjaannya. Kemudian jangan lupa kumpulkan di Google Classroom. Oke, itu saja untuk hari ini. Bu Airi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.